got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan sebelumnya, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah berhadir pada pagi hari ini untuk melakukan bimbingan kelompok. Baik, sebelum kita mulai kegiatannya, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Apakah ibu-ibu sekalian sudah pernah saling mengenal? Belum. Jika belum, alangkah baiknya kita terlebih dahulu memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Dira Zahra Fitri sebagai pemimpin kelompok. Selanjutnya dimulai dari sisi sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Dolina Ayu Lestari. Perkenalkan, nama saya Pinisha Putri. Perkenalkan, nama saya Ajura Fazira. Perkenalkan, nama saya Nazul Syafaini. Untuk mempererat satu sama lain, alangkah baiknya kita melakukan permainan kelompok, di mana saya akan menjelaskan permainan kelompoknya. Dimulai dari saya, yaitu pemimpin kelompok. Misalnya saya menyebutkan nama kesukaan, nama makanan kesukaan. Makanan kesukaan saya misalnya bakso. Saya Dira Zahra Fitri menyukai bakso. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Ayu, yang dimana makanan kesukaan Ibu Ayu misalnya nasi goreng. Jadi Ibu Ayu menyebutkan makanan kesukaan Ibu Dira, yaitu bakso. Selanjutnya Ibu menyebutkan makanan kesukaan Ibu. Begitupun seterusnya kepada anggota lain. Bisa kita mulai? Bisa. Baik, saya mulai ya dari saya. Saya Dira Zahra Fitri, makanan kesukaan saya yaitu bakso. Ibu Dira menyukai makanan bakso. Saya menyukai makanan nasi goreng. Ibu Dira menyukai makanan bakso dan Ibu Ayu menyukai makanan nasi goreng, dan saya Ibu Pini menyukai makanan ayam goreng. Ibu Dira menyukai makanan bakso, Ibu Ayu menyukai makanan nasi goreng, dan Ibu Pini menyukai makanan ayam goreng, dan saya menyukai mie Aceh. Ibu Dira menyukai makanan bakso, Ibu Ayu menyukai makanan nasi goreng, Ibu Pini menyukai makanan ayam goreng, dan Ibu Zura menyukai mie Aceh, dan saya sendiri menyukai mie ayam. Itu tadi permainan yang kita lakukan untuk mempererat satu sama lain. Selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu sekalian sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah kegiatan atau proses yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yang dimana dinamika kelompok itu adalah interaksi antara individu satu sama lain di dalam kelompok. Adapun fungsi dalam bimbingan kelompok yaitu ada dua, fungsi pemahaman dan fungsi pengembangan, yang dimana fungsi pemahaman yaitu individu memahami setiap informasi-informasi yang diberikan dalam kelompok. Adapun fungsi pengembangan yaitu adalah kemampuan individu dalam berkomunikasi dan bersosialisasi di dalam kelompok sehingga berkembang secara efektif. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk berbagi informasi dan pendapat serta menambah ilmu wawasan kita tentang pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya. Adapun di dalam bimbingan kelompok terdapat 4 asas. Yang pertama yaitu asas keterbukaan, yang dimana ibu-ibu sekalian diharapkan untuk mampu terbuka dengan pendapat-pendapatnya. Adapun asas kesukarelaan, yang dimana ibu-ibu bersukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini tanpa ada paksaan sedikit pun. Selanjutnya adapun asas kerahasiaan, yaitu adalah apapun yang dibahas di dalam kelompok tidak boleh diketahui oleh orang lain dan bersifat rahasia. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada asas kenormatifan, yang dimana asas kenormatifan adalah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma yang sedang berlaku.
Selanjutnya di dalam bimbingan kelompok terdapat 2 topik, yaitu topik bebas dan topik tugas, yang dimana topik bebas adalah topik yang dipilih oleh ibu-ibu sekalian dengan kesepakatan bersama. Adapun topik tugas yang dimana yaitu topik yang dipilih oleh saya sendiri, yaitu pemimpin kelompok. Selanjutnya kita akan membahas tentang topik bebas. Apakah ibu-ibu sekalian ada usulan tentang mengenai topik atau tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Saya Bu, Baik, persilakan Ibu Najwa. saya mengusulkan untuk membahas tentang KDRT. Kepada ibu-ibu sekalian, apakah ada usulan lain mengenai topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Ya, dipersilakan Ibu Vini. Baik, saya mengusulkan akan membahas dengan topik pergaulan bebas. Selanjutnya kepada Ibu Ayu atau Ibu Azura. Saya setuju dengan usulan Ibu ini. Pergaulan bebas. Saya juga setuju terhadap usulan Ibu Vina tentang pergaulan bebas. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pergaulan bebas berdasarkan voting yang terbanyak. Selanjutnya pembahasan yang kita bahas adalah yaitu topik pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas menurut ibu-ibu sekalian? Saya Bu, Silakan Ibu Najwa. menurut saya pergaulan bebas itu adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang tidak sesuai dengan normanya. Baik. Adapun pendapat lain dari ibu-ibu sekalian? Ada. Ya, silakan Ibu Ayu. Pergaulan bebas menurut pendapat saya adalah pergaulan yang terjun ke dunia tanpa adanya batasan-batasan yang melanggar agama. Selanjutnya menurut Ibu Vini, apakah ada pendapat mengenai pergaulan bebas? Menurut saya, pergaulan bebas itu tindakan yang tidak bagus dilakukan oleh individu karena dapat mengakibatkan kepada individu itu sendiri perihal yang tidak bagus. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah Ibu Azura ada pendapat mengenai pergaulan bebas? Pergaulan bebas menurut saya yaitu perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial maupun agama. Baik, jadi di antara pengertian dari ibu-ibu sekalian tentang pergaulan bebas, dapat saya simpulkan bahwa pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma agama, baik sosial maupun norma-norma lainnya yang tidak sesuai dan akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Selanjutnya, adapun faktor-faktor penyebab pergaulan bebas itu sendiri. Menurut ibu-ibu, apa sih faktor-faktor penyebab pergaulan bebas itu? Menurut saya, mungkin karena kekurangan dalam ekonomi keluarganya dan menyebabkan anak itu harus melakukan hal yang tidak bagus gitu untuk mendapatkan uang. Selanjutnya, apakah ada pendapat lain? Mungkin kepada Ibu Ayu, dipersilakan. Menurut saya, dia terlahir dari keluarga yang broken home sehingga ia tidak tahu harus curhat ke siapa, akhirnya dia terjun ke pergaulan yang tidak seharusnya dilakukan. Baik, ada pun pendapat lain dari ibu-ibu sekalian? Menurut saya yaitu faktor lingkungan, karena biasanya seorang anak yang kena pergaulan bebas biasanya diajak oleh teman-temannya. Pada Ibu Najwa, apakah ada pendapat? Mungkin saya sedikit merangkum benar apa yang dikatakan ibu-ibu sekalian, bahwasanya mungkin faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas ini, yang pertama itu ada faktor ekonomi, kedua faktor broken home, ketiga ada faktor lingkungan, mungkin terakhir itu faktor di mana ada anak yang tidak broken home namun dia dikasih kebebasan oleh orang tuanya, jadi mengakibatkan dia tidak ada pengontrolan diri pada dirinya sendiri sehingga dia terjun ke hal itu. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi dapat saya simpulkan dari pendapat ibu-ibu sekalian bahwasannya faktor-faktor penyebab pergaulan bebas itu yaitu rendahnya kontrol diri, yang dimana dapat menyebabkan kita melakukan kegiatan menyimpang yaitu pergaulan bebas, yang dimana dari pergaulan bebas ini pasti ada dampaknya.
Apakah ibu-ibu tahu dampak dari pergaulan bebas ini? Menurut saya dampaknya akan mengakibatkan kesehatan mental individu itu sendiri. Kesehatan mental terganggu ya. Ya. Apakah ada pendapat lain? Menurut saya, dampak dari pergaulan bebas adalah banyaknya anak yang di bawah umur nikah karena akibat pergaulan bebas. Nikah di bawah umur Iya, ya. hamil di luar nikah. Baik, selanjutnya apakah ada pendapat lain? Menurut saya terjadinya pelecehan seksual di mana-mana. Pelecehan seksual di mana-mana. Selanjutnya Ibu Azura, apakah ada pendapat lain? Menurut saya, karena pergaulan bebas biasanya menyebabkan banyaknya terjadi kriminalitas. Kriminalitas. Baik, dari pendapat ibu-ibu sekalian dapat saya simpulkan bahwa dampak-dampak pergaulan bebas itu salah satunya adalah hamil di luar nikah, seks bebas, dapat menimbulkan kriminalitas dan kesehatan mental yang terganggu. Itulah tadi pembahasan kita tentang pergaulan bebas. Memang sih sangat meresahkan ya pergaulan bebas ini, dan sangat sering terjadi di antara kita dan lingkungan-lingkungan kita. Adapun solusi yang bisa kita lakukan terhadap pergaulan bebas ini, menurut ibu-ibu sekalian, apakah solusi dari pergaulan bebas ini atau cara untuk menghindari dari pergaulan bebas ini? Apakah ada pendapat ibu-ibu sekalian? Menurut saya mungkin untuk menghindari terjadi pergaulan bebas yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah agar dia tahu bahwa itu perbuatannya adalah dosa. Mendekatkan diri kepada Allah ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin memberi solusi? Nah, menurut saya harus ada pengontrolan pada diri bahwasannya sebebas-bebasnya kita harus tahu mana yang baik untuk diri sendiri, mana yang tidak. Karena dampak dari terjadinya pergaulan bebas ini sangat amat menyedihkan. Selanjutnya, menurut Ibu Ayu, apakah ada solusi lain? Menurut saya solusi untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas ialah lebih selektif lagi memilih teman atau lebih memilih pergaulan sekitar lingkungan. Memilih teman. Selanjutnya, terakhir, ada saran dari Ibu Vini mengenai solusi pergaulan bebas? Menurut saya untuk memperbanyak lagi kegiatan positif agar tidak terjadinya tindakan tersebut. Memperbanyak kegiatan positif. Baik, dapat saya simpulkan dari pendapat-pendapat ibu-ibu sekalian mengenai solusi pergaulan bebas. Yang pertama yaitu mengurangi teman-teman yang tidak baik dan memilih teman dalam pergaulan. Selanjutnya adapun yaitu memperbanyak kegiatan, baik itu kegiatan positif yang dilakukan dengan olahraga maupun kegiatan-kegiatan sekolah yang baik. Adapun selanjutnya membuat kontrol diri atau konsep diri yang baik sehingga kita tahu mana baik dan mana buruk untuk melakukan sebuah kegiatan atau sebuah tindakan ke depannya. Itu saja yang dapat saya simpulkan dari pergaulan bebas. Karena sudah di ujung pembahasan mengenai bimbingan kelompok pada pagi hari ini, apakah ada pesan-kesan dari ibu-ibu sekalian? Ya, silakan Ibu Najwa. Mungkin pesan saya yaitu saya bisa menambah wawasan, menambah banyak teman juga. Untuk pesannya kita harus bisa memilih tindakan atau perbuatan apa yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik. Karena ketika kita ingin melakukan sebuah tindakan yang tidak baik, kita harus bisa melihat dampak apa yang terjadi di sekeliling kita. Ada lagi yang ingin memberi pesan dan kesan terhadap hari ini? Ya, silakan Ibu Azura. Kesan saya hari ini, saya sangat senang dengan bimbingan kita hari ini. Karena bimbingan ini saya jadi lebih terbuka dengan pendapat-pendapat yang telah Ibu berikan. Dan pesan saya mungkin karena pergaulan bebas bagi anak-anak remaja atau lingkungan sekitar, harus lebih memperhatikan teman lingkungan yang ada. Jadi kita harus lebih pilih-pilih lagi. Baik, terima kasih sarannya kepada Ibu Azura. Selanjutnya mungkin kepada Ibu Ayu, apakah ada pesan dan kesan pada pagi hari ini? Kesannya
Saya sangat berterima kasih dengan Ibu Dira, karena berkat Ibu Dira kami jadi saling mengenal yang tadinya kita nggak kenal ya Bu ya. Dan pesannya adalah kita itu harus mengontrol diri kita untuk melakukan sesuatu atau tindakan yang tidak seharusnya kita lakukan. Sama-sama Ibu Ayu. Selanjutnya mungkin terakhir Ibu Vini, apakah ada pesan dan kesan? Baik, pesan saya pada Ibu, saya banyak terima kasih pada Ibu, dan saya berterima kasih karena Ibu telah menyampaikan tentang pergaulan bebas ini dengan baik. Sarannya mungkin untuk remaja-remaja di sekitar kita lebih memperbanyak lagi kegiatan agar tidak terjadinya kegiatan negatif tersebut. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah memberikan pesan dan kesan pada pagi hari ini. Dikarenakan pembahasan pagi hari ini sudah habis, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam bimbingan hari ini mengenai dengan topik pergaulan bebas. Jika ada salah dari kata-kata saya dan perbuatan saya yang tidak sengaja, mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.